Tahukah kalian bahwa didapatkan dari data Riskesdas 2018, angka kekurangan gizi di Indonesia masih tinggi. Pada tahun 2018, status gizi buruk dan gizi kurang dijumlahkan sebanyak 17,7%. Itu berarti terdapat 17 dari 100 balita di Indonesia mengalami setidaknya gizi kurang pada tahun 2018. Selain itu, balita dengan tubuh pendek dan sangat pendek berjumlah 30,8%, sedangkan balita kurus dan sangat kurus berjumlah 10,2%. Apa sih yang dimaksud kekurangan gizi itu? Kekurangan gizi ialah kondisi tubuh yang tidak terpenuhi kebutuhan zat-zat bergizinya. Nah, zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dibagi menjadi dua, yaitu gizi makro dan gizi mikro. Apa bedanya? Gizi makro merupakan zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, misalnya karbohidrat, protein, lemak, serat, dan air. Karbohidrat bisa didapatkan dari nasi, protein dari daging, tahu atau tempe, dan serat dari sayuran. Gizi mikro merupakan zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit dalam tubuh, seperti vitamin dan mineral yang didapatkan dari buah. Pembagian kekurangan gizi ada 3, yaitu yang pertama berat badan kurang, kedua perawakan pendek, dan ketiga kurus. Yang pertama yaitu berat badan kurang atau underweight, yaitu dihitung dari berat badan anak terhadap umur. Kondisi berat badan yang kurang atau underweight dapat dikarenakan masalah gizi yang sudah lama maupun baru atau akut seperti infeksi. Berat badan kurang ini dibagi menjadi 2, yaitu gizi kurang sesuai garis warna kuning dan gizi buruk sesuai daerah warna merah. Yang kedua yaitu perawakan pendek atau stunting yang dapat dihitung dari indeks tinggi badan berdasarkan umur. Stunting menggambarkan masalah gizi yang sifatnya sudah lama sekali, misalnya karena kemiskinan, perilaku hidup yang tidak sehat, atau asupan makanan yang kurang. Perawakan pendek dibagi menjadi 2, yaitu badan pendek sesuai garis warna kuning dan sangat pendek sesuai daerah warna merah. Dan yang ketiga yaitu badan kurus atau wasting, di mana diukur dari berat badan anak terhadap tinggi badan. Badan kurus atau wasting menggambarkan masalah gizi yang sifatnya akut atau cepat, bisa karena wabah penyakit atau kurang makan. Perhitungan untuk badan yang kurus dibagi menjadi 2, yaitu kurus saja ditandai dengan warna kuning dan sangat kurus warna merah. Pembagian dari kekurangan gizi di atas ditentukan dari status gizi balita seperti tertera pada tabel berikut. Nah, untuk mengetahui status gizi balita, kita bisa menggunakan grafik pertumbuhan yang sudah diterangkan sebelumnya. Lalu, apakah yang menjadi masalah? Gizi kurang jika tidak segera tertangani akan berakhir menjadi gizi buruk. Apa sih sebenarnya dampak dari gizi buruk itu? Yaitu mudah sakit, tumbuh kembang terganggu, hingga kematian. Berdasarkan gejala klinisnya, gizi buruk dibagi menjadi 3, yaitu marasmus, kwashiorkor, dan marasmus kwashiorkor. Yang pertama ialah marasmus. Marasmus merupakan kondisi anak kekurangan energi, biasanya ditandai dengan anak tampak sangat kurus, wajah seperti orang tua, cengeng atau rewel, tulang iga terlihat jelas, perut cekung, dan otot-ototnya mengendur. Yang kedua ialah kwashiorkor. Kwashiorkor merupakan kondisi tubuh yang kekurangan protein. Wajah terlihat bulat dan sembab, bengkak seluruh tubuh, cengeng, perut buncit, rambut kusam dan mudah dicabut, serta adanya bercak kulit. Yang ketiga ialah marasmus kwashiorkor, di mana ditandai dengan adanya gejala perpaduan dari marasmus dan kwashiorkor sebelumnya. Nah, selanjutnya, untuk dapat menggambarkan berbagai tingkat kekurangan gizi pada anak, dapat diketahui dengan penilaian status gizi.
Lalu bagaimana sih caranya menilai status gizi pada anak? Menurut Permenkes nomor 23 tahun 2014, terdapat 4 cara yang dapat digunakan untuk menilai status gizi pada anak. Yang pertama adalah metode antropometri, yang kedua metode klinis, yang ketiga metode biokimia, dan yang keempat adalah metode konsumsi makanan. Tetapi, cara yang paling sering digunakan dan yang paling mudah adalah metode antropometri. Metode antropometri merupakan salah satu metode penilaian status gizi dengan cara mengukur fisik dan bagian tubuh manusia. Terdapat beberapa contoh ukuran tubuh manusia sebagai parameter antropometri yang sering digunakan untuk menentukan status gizi. Di antaranya ialah berat badan, lalu tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar dada, dan lain-lain. Oleh karena itu, terdapat upaya untuk menerapkan perilaku gizi seimbang agar setiap keluarga mampu mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi pada anak. Lalu, bagaimana ya caranya? Cara yang pertama adalah rutin menimbang berat badan anak secara teratur. Bayi ditimbang di rumah, di posyandu, atau di tempat lain sekurang-kurangnya 2 bulan sekali. Akan tetapi, lebih baik apabila keluarga rutin datang ke posyandu agar pertumbuhan dan perkembangan anak dapat dipantau secara menyeluruh oleh tenaga kesehatan di posyandu. Nah, selanjutnya, berat badan anak yang sudah ditimbang dicatat di KMS sebagai alat monitoring pertumbuhan anak. Cara selanjutnya yaitu memberikan ASI saja kepada bayi sejak lahir sampai usia 6 bulan atau yang disebut sebagai ASI eksklusif. Menganjurkan keluarga yang mempunyai bayi usia 0 hingga 6 bulan untuk memberikan ASI saja atau ASI eksklusif. Selain memberikan ASI eksklusif, keluarga juga dianjurkan untuk memberikan makanan pendamping ASI kepada bayi sejak usia 6 hingga 24 bulan. Manfaat lain yang didapatkan dengan rutin memberi ASI ialah dapat meningkatkan kekebalan tubuh bayi. Selanjutnya adalah makan yang beraneka ragam. Beraneka ragam pada proporsi makanan yang seimbang, jumlah atau porsi yang cukup, tidak berlebihan, dan dilakukan secara teratur. Selanjutnya adalah mengkonsumsi garam yang beriodium. Garam yang beriodium memiliki manfaat yang pertama ialah meningkatkan kecerdasan otak, menjaga tumbuh kembang anak, dan mencegah terjadinya pembesaran kelenjar gondok. Cara yang kelima ialah pemberian suplemen gizi sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan. Beberapa contoh suplemen yang dapat diberikan ialah suplemen zat besi, vitamin A, dan lain-lain. Selanjutnya ialah membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Seperti rutin mencuci tangan 6 langkah dengan sabun dan air bersih yang mengalir. Menutup makanan yang disajikan agar tidak mudah dihinggapi debu atau binatang seperti lalat. Menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin. Dan selalu menggunakan alas kaki apabila keluar rumah agar terhindar dari cacingan. Nah, cara yang terakhir ialah rajin melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang dimaksud ialah meliputi segala macam bentuk kegiatan tubuh termasuk berolahraga. Demikian video edukasi dari kami. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.